Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nur Zakiatul Fauzia dengan NIM 241080200026 dari Prodi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Kalijaga, ingin memenuhi tugas akhir yang kedua yang diampu oleh Bapak Mahfud Asyari dengan materi peradaban Islam dinasti Safawiyah. Nah, dinasti Safawiyah itu adalah salah satu dinasti besar dalam sejarah Islam yang pernah berjaya di wilayah Persia atau sekarang dikenal sebagai Iran. Nah, dinasti Safawiyah tidak hanya berperan dalam bidang politik dan pemerintahan, tetapi juga sangat berpengaruh dalam membentuk identitas keagamaan, budaya, dan peradaban Islam di kawasan tersebut. Nah, dinasti Safawiyah berdiri pada awal abad ke-16, tepatnya pada tahun 1501 Masehi. Nah, pendiri dinasti Safawiyah ini sendiri adalah bernama Syah Ismail I. Nah, beliau ini adalah seorang pemimpin muda yang memiliki pengaruh besar di Persia. Nah, Syah Ismail berhasil menyatukan wilayah Persia yang sebelumnya terpecah belah dan menjadikannya sebuah kerajaan yang kuat. Hal yang paling menonjol dari dinasti Safawiyah adalah penerapan madhab Syiah 12 sebagai madhab resmi negara. Nah, kebijakan ini menjadikan Persia sebagai pusat kekuatan Islam Syiah dan membedakannya dari kekuatan Islam lain seperti Utsmani dan Mughal yang bermadhab Sunni. Selanjutnya, pada awal berdirinya dinasti Safawiyah ini menghadapi banyak tantangan terutama dari Kesultanan Utsmani di barat dan dinasti Uzbek di timur. Namun, berkat kepemimpinannya yang kuat dan dukungan militer yang solid, dinasti Safawiyah mampu bertahan dan berkembang. Kekuasaan Safawiyah semakin kokoh ketika dipimpin oleh Syah Abbas Agung yang dikenal sebagai raja terbesar dalam sejarah Safawiyah. Nah, masa pemerintahan Syah Abbas Agung dianggap sebagai puncak kejayaan dinasti Safawiyah. Karena apa? Karena ia melakukan berbagai reformasi dalam bidang militer, pemerintahan, dan ekonomi. Nah, Syah Abbas membangun pasukan yang terorganisir dengan baik dan mengurangi pengaruh kelompok-kelompok yang berpotensi melemahkan kekuasaan pusat. Selain itu, ia memindahkan ibu kota kerajaan ke Isfahan, yang kemudian berkembang menjadi salah satu kota terindah dan termaju di dunia Islam saat itu. Isfahan pada masa Safawiyah menjadi pusat perdagangan, budaya, dan ilmu pengetahuan. Kota ini dipenuhi dengan masjid-masjid megah, istana, taman, dan pasar yang sangat ramai. Nah, arsitektur Safawiyah dikenal dengan keindahan ubin berwarna biru, kaligrafi Islam, serta desain bangunan yang simetris dan artistik. Nah, Masjid Syah dan Masjid Syekh Lutfuah merupakan contoh karya arsitektur luar biasa dari masa ini. Dalam bidang ekonomi, dinasti Safawiyah memanfaatkan letak geografis Persia yang strategis sebagai jalur perdagangan antara timur dan barat. Perdagangan sutra menjadi sumber pendapatan utama kerajaan. Syah Abbas juga menjalin hubungan dagang dengan bangsa Eropa seperti Inggris dan Belanda, sehingga ekonomi kerajaan semakin berkembang dan stabil. Peradaban Islam dinasti Safawiyah juga menunjukkan kemajuan besar dalam bidang seni dan budaya. Seni lukis miniatur Persia berkembang pesat dengan gaya yang khas dan penuh warna. Kerajaan karpet Persia mencapai puncak kejayaannya dan dikenal hingga ke berbagai belahan dunia. Sastra Persia juga mengalami perkembangan dengan lahirnya karya-karya sastra bernilai tinggi yang banyak mengandung unsur keislaman. Dalam bidang
pendidikan dan keilmuan, dinasti Safawiyah mendukung pengembangan lembaga-lembaga pendidik Islam, terutama pada ajaran Syiah. Selanjutnya, para ulama memiliki peran penting dalam pemerintahan dan kehidupan masyarakat, seperti halnya ilmu agama yang terdapat dalam dinasti Safawiyah, yaitu seperti tafsir, fikih, dan filsafat yang berkembang seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan lainnya. Meskipun dinasti Safawiyah mencapai kejayaan yang luar biasa, lambat laun kerajaan ini mulai mengalami kemunduran. Penyebab kemunduran tersebut antara lain lemahnya kepemimpinan setelah Syah Abbas karena konflik internal serta tekanan dari kekuatan luar. Nah, pada akhirnya dinasti Safawiyah runtuh pada abad ke-18 dan digantikan oleh kekuasaan dinasti lain di Persia. Nah, sebagai akhirannya saya simpulkan bahwasanya dinasti Safawiyah merupakan salah satu peradaban Islam yang sangat penting dalam sejarah dunia Islam. Dinasti ini tidak hanya berhasil membangun kerajaan yang kuat, tetapi juga membentuk identitas keagamaan dan budaya Persia yang bertahan hingga saat ini. Warisan dinasti Safawiyah dapat kita lihat dalam arsitektur, seni, dan tradisi keilmuan Islam yang berkembang di Iran dan sekitarnya. Nah, melalui pembelajaran sejarah dinasti Safawiyah ini, kita dapat memahami bahwasanya peradaban Islam berkembang dengan berbagai corak dan karakter di setiap wilayah, namun tetap berlandaskan nilai-nilai keislaman. Semoga materi yang saya jelaskan bermanfaat, dan sekian dari saya. Apabila banyak sekali kesalahan dalam saya menjelaskan karena saya juga sedang belajar, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye semuanya.